diberi pesan oleh Pak Win. Beliau agak terlambat datang karena sampai kemarin sore beliau harus menuntaskan urusan persiapan Penas ini di Istana Negara, dan beliau memberi izin saya untuk memimpin rapat kita pada hari ini yang fokusnya rapat kita hari ini itu yang pertama adalah penjelasan kepanitiaan, kemudian penjelasan rembuk utama, kemudian penjelasan pelaksanaan Penas yang di dalamnya ada pembukaan, kemudian pemberian penghargaan, temu bicara dengan presiden nanti saya jelaskan, itu nanti akan kita ubah sedikit, kemudian penjelasan penutupan, dan penjelasan untuk calon lokasi Penas 15. Kemudian siang kita istirahat jam 13 sampai jam 14.30. Itu nanti kita fokusnya sosialisasi undang-undang perlindungan pemberdayaan petani. Kegiatan Penas kita, Pak, itu ada jadwal-jadwal yang berubah. Jadi kalau hari ini itu prinsipnya kita intern, tidak ada masalah. Tapi yang besok Bapak Ibu sekalian, itu seyogyanya Menko Perekonomian hadir. Itu acara pun dipangkas, artinya tidak mengurangi intinya, tapi modelnya nggak berubah sedikit. Biasanya pada saat pembukaan, setelah itu ada tarian massal, tarian massalnya dirubah sebelum presiden datang, sehingga di situ ada efisiensi waktu. Nah, tepat jam 3 presiden masuk ke stadion dan acara langsung dimulai. Nanti detail kegiatannya dijelaskan oleh Pak Pusianto. Setelah membuka acara, presiden langsung ke tempat pameran. Dari tempat pameran, presiden langsung ke gelar teknologi. Semua kegiatan ini waktunya hanya 2 jam. Ini Bapak Ibu sekalian yang di Penas kita ini yang tambahan-tambahan yang baru, tapi intinya semua yang lain itu hampir sama. Kami sebenarnya dari tim 7, yaitu termasuk Pak Sekjen kami ini, Pak Agus, Pak Jul, saya, Pak Sofian, Pak Sofwan, Pak Wid, dan Pak Bambang ini sudah mengajukan seluruh pengurus KTH nasional dan provinsi ini menjadi panitia di dalam satuan pedoman umum. Karena pedoman umum itu yang konsep ya kami bertujuh ini. Kami serahkan pada Kementerian Pertanian, nah, tapi beliau ada kebijakan lain. Ya, sebagian kepanitiaan dari unsur kita dilepas, dimasukkan organisasi petani selain KTNA. Ya, ada KTI, ada ASN dan sebagainya. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami waktu pun tidak dicantum, bukan. Nah, sudah kita cantumkan, tetapi ada sehingga di pedoman umum terbitlah SK seperti itu. Nah, kemudian atas inisiatif kami tim 7, maka buatlah SK lagi ya dari Ketua Umum KTNA. Namun demikian juga belum banyak terakomodir di sini. Tapi intinya ini hanya supaya kita tuh berlatih mandiri. Jadi kalau Pak Sekjen tadi mengatakan Penas ini sudah mulai digemari oleh unsur selain KTNA, tentu diimbangi dengan tuntutan kemandirian. Ya, kalau kita nggak juga belajar mandiri, nanti Penas ini lama-lama juga akan habis, nggak ada ceritanya lagi. Nah, sehingga di dalam pembuatan laporan pun panitia dari unsur KTNA juga harus berperan supaya laporan itu betul-betul dipadukan nanti dengan laporan yang dibentuk oleh tim birokrat, ya, dipadukan. Jadi apa yang kita laksanakan dan apa yang dilaksanakan oleh panitia dari birokrasi itu nyambung, dan kita punya pengalaman bagaimana cara membuat laporan. Suatu ketika kalau dilepas oleh pemerintah, kita bisa melaksanakan sendiri. Itu tujuannya.
Jadi saya mohon maaf sebelumnya, seharusnya pagi sudah ada di sini bersama-sama teman-teman. Tapi saya diminta 1 hari lagi. Jadi hari Senin itu sudah rapat koordinasi dengan Pak Pampres bahwa Presiden akan datang langsung dari Batam ke Malang, dan kita acaranya memang opsi siang ini diambil sehubungan kalau pagi hari panas. Ternyata Bapak Presiden juga setuju dengan opsi sore. Kalau sore itu panas menjelang dingin, kalau pagi dingin menjelang panas. Jadi akhirnya opsi sore itu diambil, dan kita dapat slot waktu jam 3. Jam 3 itu sudah mulai acara, sudah Indonesia Raya. Sampai selesai itu perlu diketahui bagi agama Islam, kalau di Malang ini jam 5.20 maghrib, ya, jam 5.20 maghrib. Jadi kita ada waktu 1 jam setengah. Nah, sementara ada 3 acara besar, temu bicara, pameran, dan gelar teknologi. Gelar teknologi 4 bulan yang lalu dipersiapkan. Nah, dengan waktu yang singkat, akhirnya temu bicara terpaksa diadakan. Nah, untuk itu kalau ada masukan-masukan, saya akan masukkan di sambutan saya. Di sambutan saya, seperti tadi tembakau. Ya, tadi tembakau, Pak Gubernur minta dikasih waktu 1 orang, cuma 60 menit. Ternyata kan nggak ada waktu untuk menyampaikannya, jadi disampaikan melalui sambutan saja. Saudara-saudara sekalian, dari penas ke penas saya ikuti. Apa yang kita bicara? Kita bicara semua hendak memajukan masyarakat bangsa, termasuk dalamnya yang terbesar petani. Kita hendak mensejahterakan, hendak mencerdaskan perintah konstitusi. Tapi apa yang kita amati sana? Penas ke-14, tetap itu juga yang kita hadapi. Saya gembira tadi mendengar akan ada undang-undang tentang perlindungan petani. Nah, apa saja isinya? Saya ingin usulkan Pak Ketua Umum untuk undang-undang perlindungan petani. Tolong kita pikirkan satu sistem di mana petani terlindungi. Mereka sebagai produser, ya. Lalu biasanya apa yang dihasilkan diambil akumulator, pabrik. Yang untung ini petani hanya menjadi buruh saja. Jadi bagaimana kita bisa mengusahakan begitu rupa? Saya Pak perokok. Kalau saya datang ke warung, saya tanya berapa rokok itu? Oh, 15.000. Gak bisa ditawar. Price maker adalah yang punya itu. Nah, kita di Indonesia ini, kita punya semua. Kita menghasilkan beras, kita menghasilkan segala macam komoditi. Tapi yang menentukan harga bukan petani. Kenapa? Karena bargaining posisi kita lemah, kita tidak satu. Kalau sistem itu diatur, tentu saja memberi dalam program itu pemerataan. Jadi semua pihak diuntungkan, semua stakeholder diuntungkan. Petaninya diuntungkan, industrinya diuntungkan, pemerintah diuntungkan. Kalau petani diuntungkan, petani punya duit, dia akan mampu bayar pajak pada pemerintah. Dia akan daya belinya naik, perekonomian juga, industri bisa berkembang. Saudara, waktu terbatas, mungkin pada waktu yang akan lain saya akan sampaikan lagi.